Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 10 MM dan 10 TKJ. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, di sini Bapak mengucapkan selamat jumpa, selamat berkenalan dengan saya, yaitu nama saya sudah ada di situ ya, nama saya Samuji. Saya akan mengajarkan yaitu tentang sejarah Indonesia ya, materi sejarah Indonesia, di mana kita akan sering melihat ke belakang. Kenapa melihat ke belakang? Ya, ke belakang. Tapi sebelumnya saya tidak akan bahas masalah pelajaran ya. Nanti kamu bosen namanya pelajaran ya. Sekarang saya hanya mau ngobrol saja, bercanda dengan kalian, bagaimana kita melihat kondisi sekarang ini, bagaimana kita menyikapinya. Saya sangat senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian hanya dengan media seperti ini ya, daring seperti ini. Tapi saya belum melihat wajah kalian. Tapi nanti saya akan kita akan Zoom atau Meet ya, Google Meet ya di situ supaya kita tahu atau mengenal. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, di masa pandemik ini saya berharap supaya kita sama-sama menjaga ya, menjaga kesehatan dan sebagainya. Oke, itu tadi. Tentunya sebelum saya lebih jauh mengenalkan dan lain sebagainya, tadi saya sudah mengatakan tentunya kita harus punya rasa syukur dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam dan sebagainya. Kita akan merasa bersyukur dengannya. Kita akan berdoa. Tentunya dalam berdoa ini saya minta Anda lebih merenungi ya. Doa mendoakan ya kepada kedua orang tua kita ya, supaya diberi keselamatan baik dunia dan akhirat. Dan saudara-saudara kita semua juga sama, bagi kedua orang tua kita atau ada yang sudah meninggal, kita doakan semoga di sana diberi syafaat, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang masih hidup diberi ya panjang umur, sehat semua, walafiat dan sebagainya. Itu tadi. Oke, mari kita berdoa ya untuk kesemuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir. Selesai. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara tentang meditasi berdoa. Berdoa ini memang, saya bukan guru agama ya, tapi saya sedikit ya. Doa kita itu rata-rata saya juga gitu. Doa itu cepat. Jadi karena kita banyakkan tol ya, tol itu makin lama makin mahal, jadi doanya juga sama, pakai tol lebih cepat. Tapi berbeda ya kalau kita di negara Jepang ya, maka saya pakai Jepang. Jepang itu kalau berdoa itu anak SD, SMP itu berdoa itu sampai meneteskan air mata. Karena di sana diceritakan dalam doa itu. Diceritakan, ya anak-anakku semua, bagaimana sekarang ibu kita di rumah sedang masak, menyiapkan makan kita, bagaimana capeknya mencuci baju dan sebagainya seperti itu ceritakan. Terus sambil dia kayak doa saya waktu saya SD dulu, yaitu berdoanya begini. Seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, doa sambil main HP, ya kan? Jepang begitu. Terus bagaimana bapak kita, ayah kita, bapak kita bekerja di luar, kalau yang kuli bangunan sangat berat sekali, memikul beban keluarga, itu sebutnya seperti itu. Makanya saya itu salut dengan Jepang ya. Jepang itu negara paling disiplin. Disiplin, efisiensi, seperti itu, ekonomis. Makanya saya berharap kita itu bisa gitu meniru Jepang bagaimana seperti itu. Karena kedisiplinan utama adalah dan kesopanan itu masyarakat Jepang adalah utama. Kalau tidak sopan sih banyak, tapi sukses ada. Kayaknya negara Cina. Tingkat kesopanan di Cina itu jarang.
ngomongnya jelek dan sebagainya, tetapi dia gigih gitu, patriotik sih, gigih dalam berjuang. Nah itu tadi. Jadi makanya kalau kalian mau berusaha lebih maju dan cepat, kamu bisa mengikuti yaitu Cina, mulutnya nggak kurang bagus tapi semangat kerja dari bagus. Kalau disiplinnya Jepang itu Jepang disiplin, sopan, santun, wah etikanya bagus Jepang itu, agak super, itu Jepang. Jadi dua negara ini kita bisa gunakan sebagai acuan. Ya, acuan seperti itu. Nah, itu makanya kita akan melihat nanti sejarah bagaimana Jepang itu seperti itu, bagaimana Cina seperti itu. Itu tadi. Kembali lagi ke sana ya. Saya di dalam mengajar itu, saya masalah materi pembelajaran mungkin saya kurang pintar, masih pintaran kalian ya, karena apa? Kalian bisa menjelajah. Saya mau belajar tentang sejarah kerajaan Majapahit. Kamu lebih cepat pintar karena kamu ke Mbah Google, klik, nah selesai kan itu. Saya harus buka juga seperti itu. Sekarang itu antara you dengan Anda itu sama, kita rekan hanya beda usia saja, itu aja, beda pengalaman. Tapi masalah pembelajaran kamu bisa lebih pintar karena kamu bisa membuka lebih cepat daripada saya dengan menggunakan gadget ini, ya, lebih cepatan Anda itu tadi. Tapi dalam trik dan cara strategi mungkin saya lebih bagus sedikit lah daripada kalian. Itu saya. Jadi kalau kamu lebih pintar daripada saya nggak merasa malu, enggak, biasa aja seperti itu ya. Nggak apa-apa, karena faktor usia kan saya lebih muda daripada kalian, ya kan? Lebih muda kan, nah, itu tadi. Bercanda ya seperti itu. Jadi itu. Anak-anakku semua ya. Di dalam suatu kesuksesan dalam seseorang itu akan dipengaruhi daripada tingkat kedisiplinan. Disiplin ini perlu sekali ya. Kenapa bangsa Indonesia tidak bisa maju atau dijajah terlalu lama oleh Belanda itu kan apa? Masalah disiplin tadi. Belanda itu kurang disiplin mengajarkan ke bangsa Indonesia. Alon-alon asal kelakon, itu bahasa orang Jawa kita seperti orang-orang kita seperti itu. Jadi pelan aja, nggak akan nyampe-nyampe. Walaupun nyampe nanti pas gitu aja, pas habis gitu aja. Ya, itu tadi. Beda dengan setelah itu di era Jepang beda. Jepang itu serba cepat semuanya. Aturan serba disiplin. Orang-orang suruh tidur semua bunyi sirine. Oh, bikin gorong-gorong. Jepang kan pintar paling bikin ini ya, terowongan. Suruh masuk gorong-gorong. Masuk. Oh, Jepang langsung bunyi sirine sambil ngangkatin itu. Trainnya itu ya. Keretanya ngangkatin semua. Besi tua diangkat semua. Wah, itu sambil bunyi sirine. Orang pada takut karena tanda sirine tanda bahaya, kabur ngumpet semua lah, diangkatin semua itu kekayaan kita sama Jepang dibawa. Sampai besi tua apapun diangkat. Jadi walaupun kita dijajah Belanda misalnya 350 tahun atau 3,5 abad, tapi kita enjoy aja, orang-orang kita enjoy santai aja, masih bisa ngerokok, ngopi gitu. Tapi jajah Jepang 3,5 tahun, waduh, kelenger habis-habisan sampai maaf, almarhum ibu saya itu waktu jadi kemanten itu nyewa bajunya itu harus nyewa ke tingkat kabupaten, jauh nyewanya. Karena apa? Nggak ada yang punya, jarang sekali yang punya, itu harus nyewa. Ibu saya itu almarhum ibu saya. Dan pakaian ibu saya itu pakaian apa? Dari karung goni. Benar demi Allah, ibu saya cerita. Jadi pakaian ibu saya itu dari karung goni dulu. Jadi kalau udah ini diambilin kutunya. Jadi banyak kutunya. Karung goni itu. Bukan karung beras yang sekarang, bukan. Karung goni. Jadi ada kutunya dibersihin. Jadi makanya di zaman Jepang bangsa kita itu banyak yang gudiken. Gudiken, tahu gudiken ya? Gudik keluar gudik. Nah itu tadi. Dibikin seperti itu. Nah inilah perbedaan. Jadi benar-benar. Jadi kita harus melihat sejarah ke sana. Jepang bisa sukses karena apa? Kedisiplinan. Jepang itu bisa sampai, kalau kita melihat perekonomian Jepang, apa negara kemajuan Jepang sangat luar biasa sekarang. Karena Jepang tidak mau perang, karena kekalahan Jepang di perang dunia itu membuat pengaruh Jepang harus beralih, tidak pintar atau tidak menang dalam perang dengan senjata, tetapi dengan ekonomi dan teknologi. Itu Jepang ya. Jadi seperti itu yang diterapkan Jepang
ke kita ya, kita harus pelajari kedisiplinan Jepang seperti itu. Jadi ayo kita coba. Jadi kalau kita itu bekerja di perusahaan Jepang tidak perlu pinter. Jepang tidak memerlukan orang pinter, tapi memerlukan orang disiplin. Disiplin inilah kunci sukses Jepang. Jadi kalau udah disiplin itu gampang, menjadikan apa aja bisa. Itu Jepang. Jadi kalau cerdas, pinter, masuk perusahaan Jepang jarang diterima. Kalau dia tidak disiplin. Tapi kalau cerdas, pinter, disiplin diterima. Karena nanti gampang diolah menjadikan apa ini orang tersebut atau karyawan atau pegawai tersebut. Jepang. Nah, itu. Dan loyalitas. Loyal. Saya cerita sedikit tentang Jepang loyal. Jadi di Jepang tuh nggak ada karyawan untuk korupsi itu jarang yang mau karena dia berpikir. Contohnya 2 orang. Nih saya cerita. Ini ada barang nih, kita ambil kita jual yuk. Nanti kita bagi 2. Satunya bilang gini, jangan. Nanti kalau perusahaan kita rugi, bangkrut, tutup, kita rugi, kita nggak akan bekerja. Itu Jepang. Kalau kita enggak, ayo bagi-bagi aja gitu, ambil aja. Ini perbedaannya. Makanya ini supaya saya beralih ke latar belakang saja seperti itu. Bagaimana bangsa kita bisa mencapai seperti itu, bekerja sesuai dengan kemampuan dan sebagainya, ya. Jadi job description-nya ada dan sebagainya. Jadi saya harap Anda nanti mulai bisa mengatur kedisiplinan kamu. Dimulai dari apa? Dari bangun tidur. Bagaimana kamu bangun tidur? Disiplin nggak? Bangun tidur jam berapa? Habis bangun tuh ngapain aja sampai tidur lagi. Jangan bangun tidur lagi. Habis tidur bangun lagi. Jangan. Jadi bangun tidur langsung apa ya saya lakukan? Mandi, ibadah, persiapan, bantu orang tua, mengerjakan ini, melakukan ini, belajar, terus tidur siang, main, nyuci piring atau gosok atau terus ibadah terus langsung tidur. Coba dibikin itu dalam 24 hours, dalam 24 jam itu apa yang kamu lakukan? Coba diterapkan. Kalau kamu bisa melakukan seperti itu, wah itu calon-calon orang sukses. Karena di dunia ini rata-rata yang buku-buku yang pernah saya baca atau dari beberapa literasi mengatakan bahwa orang sukses, para miliarder, kalau merasa banyak rata-rata dimulai dari disiplin. Nggak ada orang sukses dimulai dari tidur melulu, nggak ada. Ya, di situ. Jadi ingat ini harapan Bapak pada kalian seperti itu. Jangan sampai kamu tidak punya jadwal, tidak punya program. Harus punya program seperti itu. Ya programnya apa ya? Program yang motivasi kamu supaya kamu biar maju itu apa gitu. Apa yang buat kalian ingin maju itu? Apa? Nah, saya pengen punya motor apa itu misalnya yang sekarang misalnya Harley kan ratusan juta bisa sampai miliaran. Nah itu bagaimana duitnya dari mana? Berarti saya harus sukses sekarang, harus belajar tekun dan sebagainya. Saya pengen beli mobil A, saya pengen beli ini. Nah, seperti itu. Jadi apa yang membuat motivasi kamu itu untuk maju? Kembangkan itu. Kayak tadi saya ada tuh, Pak, saya pengen ngeliat dong waktu saya zoom itu si A. Loh, kenapa? Kelihatannya cantik sekali. Loh, kalau orang cantik itu perlu banyak duit. Nah, orang jelek aja perlu banyak duit, apalagi orang cantik ya, kan gitu kan. Nah, kalau kamu jelek, nggak punya duit, siapa yang mau? Nggak ada kan. Makanya sekarang bagaimana caranya cari banyak duit? Termotivasi. Pinter, cerdas itu harapan saya. Jadi saya berharap pada kalian semua mulai sekarang kalian harus mulai maju ya, mengatur kehidupan kamu supaya lebih bagus. Diatur. Saya nanti habis ini mau ngapain sih? Saya nanti ini harus ngapain sih? Harus seperti itu. Itu keinginan saya pada kalian ya. Jadi di sini saya akan selalu kenal sama saya akan mengajar kalian yaitu sejarah Indonesia. Nanti bagaimana tentang sejarah Indonesia kita akan sharing ya. Kita bisa komunikasi tentang bangsa kita ini, sejarah Indonesia dan sejarah dunia, bagaimana ke depan kita supaya kita sharing. Kalau kamu punya ilmu lebih bagus, lebih tahu lebih, bisa disampaikan. Saya tidak menutup hal seperti itu. Saya lebih suka gitu. Kalau kamu bertanya saya nggak bisa jawab, saya malu. Enggak.
berarti kamu bacanya lebih dulu. Nah, nanti saya perlu tanya, yang kamu baca dari mana? Lah, saya tambah pengalaman buat saya ya, seperti itu. Itu harapan saya pada kalian. Mungkin saya hanya tugas sedikit aja buat kalian ya, yaitu kalian nanti membuat jadwal kegiatan kamu dalam 24 jam. Apa aja? Tulis jam sekian, jam sekian, jam sekian, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba kamu bikin itu, setelah itu nanti kita akan tahu bagaimana itu nanti kamu kirim ke via WA ke Bapak ya, nanti ada grupnya, nanti kirim ke via WA ke Bapak, nanti akan enak, kita akan melihat. Mungkin harapan saya itu pada kalian semua ya. Jadi saya tidak panjang lebar, kalau ada yang salah saya minta maaf ya. Sebelumnya saya minta maaf sekali lagi, dan mari kita akhiri dengan kegiatan kita ini dengan berdoa, semoga kita diberi keberkahan semua ya. Doa mulai. Selesai ya. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.